wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini pada halaman 184 di bagian paling atas masih mengenai dosa-dosa hati. Dosa hati berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wal farah was surur bi adal muslimin wasyamatati bi musibatihim. Senang menyakiti kaum muslimin. Nah, itu salah terjemah. Yang betul, al-farah was surur bi adal muslimin artinya adalah gembira dengan musibah orang lain. Wasyamatah bi musibatihim, gembira kalau orang lain mendapatkan musibah. Nah, ini dua-duanya sama. Rasa senang dengan keadaan buruk orang lain, bergembira dengan musibah yang menimpa mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, rasa gembira atas keadaan buruk yang menimpa orang lain dinamakan dengan syamatah. Dinamakan dengan syamatah. Ahli-ahli bahasa Arab mengatakan yang dimaksud dengan syamatah secara definitif adalah farahul aduwi bi baliyatin tanzilu bi mu'adihi. yakni rasa gembira dan rasa senang atas musibah yang terjadi atas orang lain disebabkan karena kebencian. Jadi rupa-rupanya ada kebencian terhadap orang lain. Dalam situasi kebencian tersebut, tiba-tiba orang tersebut mengalami keadaan buruk, maka muncul rasa gembira. Ini dinamakan dengan asyamata. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan asyamata al-farahu bisyarr al-wasil ila ghairi al-mustahiq mimman ya'rifu syamat. Syamatah itu adalah rasa gembira atas keburukan yang sampai kepada orang lain disebabkan karena adanya kebencian. Dibenci dengan orang lain sehingga gembira ketika keadaan buruk terjadi terhadap yang bersangkutan. Ini dinamakan dengan asyamata. Jemaah sekalian, asyamata dengan kebencian dua hal yang tidak berpisah. Jadi kapanpun Anda benci terhadap orang lain, Anda akan gembira atas musibah yang dia alami. Jadi coba Anda lihat bahwa kemudian Anda terjebak dalam dua dosa besar.
Dosa besar pertama Anda benci, lalu dosa besar kedua Anda gembira atas musibah dan keburukan yang dia alami. Anda senang atas kegagalan yang dia alami. Anda tersenyum atas kerugian yang terjadi terhadap dia. Jadi awalnya kebencian ini dosa, dari kebencian ini muncul dosa yang kedua, kegembiraan, rasa senang atas keadaan buruk yang menimpa orang lain. Dalam catatan lain Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa biasanya penyakit syamatah ini terjadi karena hati yang mengidap penyakit hasad. Jadi setiap orang yang hatinya dengki, setiap orang yang hatinya hasad, sangat gembira dengan keadaan buruk yang dialami oleh saingan. Saingannya gagal dalam bisnis, ya saingannya rugi dalam satu perkara, saingannya kalah dalam satu persoalan. Jadi orang-orang yang dengki mau tidak mau akan jatuh dalam satu dosa yang bernama syamatah, yaitu bergembira atas keadaan buruk orang lain. Si fulan sakit, senang dia orang lain sakit. Sejatinya kita dalam beragama ini bersaudara. Bahkan pernah saya sampaikan dalam kajian ini, agama ini adalah rahim kedua kita dalam bersaudara. Rahim pertama kita, rahim yang sangat kecil, itu adalah rahim ibu kita. Persaudaraan dari rahim seorang ibu hanya beberapa orang saja. Maka muncullah persaudaraan dengan rahim yang lebih besar, yaitu agama. Sehingga siapapun yang memiliki agama ini, dia adalah saudara kita. Dalam persaudaraan ini Nabi kita SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidaklah sempurna di dalam beriman sebelum kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri sendiri. Jadi kalau Anda melihat orang lain seperti melihat diri sendiri, kata Nabi SAW, di titik itulah kalian sempurna menjadi orang yang beriman. Tapi kalau kalian masih melihat orang lain nomor 2 dan kalianlah nomor 1, kalian bukan orang yang beriman dengan baik. Jadi rupa-rupanya keimanan ini tidak cuma ditantang dengan ibadah-ibadah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, tapi keimanan ini juga ditantang dengan hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Maka Nabi kita bersabda, kalian tidak sempurna beriman sebelum melihat orang lain bagaikan melihat diri sendiri. Nah, syamatah itu bertolak belakang dengan ukhuwah, bertolak belakang dengan apa yang barusan dikatakan dan ditegaskan oleh Nabi kita. Saya ulangi kata Nabi kita, engkau beriman dengan sempurna saat engkau melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Nah, ini tidak mungkin bagi orang yang memiliki akhlak syamatah tadi. Coba sekalian mari kita lihat beberapa keterangan dalil-dalil tentang syamatah. Al-A'raf ayat 150. Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Anda tahu jemaah sekalian, seketika Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat, beliau pun meninggalkan Bani Israel dalam pengawasan abanganda beliau Harun alaihi salam. Apa yang terjadi? Sekembalinya Musa alaihi salam dari munajat, ternyata beliau menjumpai Bani Israel telah menyembah patung sapi. Sebelum sampai di tengah Bani Israel, sebenarnya Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menyampaikan.
wahai Musa, Bani Israel sudah menyembah sapi. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam masih cenderung dingin. Tidak ada reaksi yang cukup berarti. Tapi begitu beliau benar-benar melihat di depan mata bagaimana Bani Israel ini betul-betul menyembah sapi, dia kemudian mengambil lembaran-lembaran Taurat dan membantingnya. Lebih dari itu kemudian dia merangkul atau beliau mengambil Nabi Harun, menarik janggut Nabi Harun alaihissalam. Allah berfirman, setelah dia membanting Taurat dan dia pun merengkuh jenggot Nabi Harun alaihissalam, dia betul-betul marah. Nabi Musa alaihissalam, dalam kondisi Musa alaihissalam menarik jenggot Nabi Harun disebabkan karena marah setelah melihat kenyataan Bani Israel menyembah patung sapi. Apa kata Nabi Harun? Qala bila ummah. Beliau mengatakan, wahai anak ibuku. Dia tidak mengatakan wahai Musa, tapi wahai anak ibuku, innal qauma istad'afunani wa kadu yaqtulunani. Aku sudah memberikan nasihat agar mereka jangan menyembah patung sapi. Itu adalah syirik. Tapi istad'afunani wa kadu yaqtulunani. Mereka melemahkan aku dan nyaris saja mereka membunuh aku. Fala tushmit biyal a'da. Maka janganlah engkau membuat orang lain samatah dengan aku. Ini yang ingin kita garis bawahi. Fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Janganlah engkau menghukum aku seperti ini sehingga hukuman ini akan menjadi kegembiraan bagi orang lain. Mereka ini tidak suka dengan saya ketika saya larang mereka berbuat syirik. Dalam kondisi mereka tidak suka, lalu engkau pun menghukumku wahai Musa. Hukumanmu ini adalah kegembiraan bagi orang lain. Fala tushmit biyal a'da. Maka janganlah hukuman ini kegembiraan bagi musuh. Sama sekalian ini ucapan Nabi Harun ini kaidah. Kadang-kadang ada orang salah, tidak perlu dihukum supaya orang lain tidak bergembira. Jadi tidak semua orang salah itu harus dihukum. Ya, terlebih apa yang dikatakan Nabi Harun, hukumanmu atas aku akan menjadi kegembiraan bagi orang lain. Kegembiraan bagi musuh. Baik. Kalau Anda ingin contoh yang mirip dengan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun beliau sangat terganggu dengan orang-orang munafik, tapi Nabi SAW tidak menghukum orang-orang munafik itu. Nah, sebenarnya Nabi kita pernah diberikan saran. Ya Rasulullah, lebih tumpas saja orang-orang munafik ini. Kita sudah bicarakan dalam pertemuan khusus tentang betapa jahatnya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Padahal jumlah mereka cuma sedikit. Tapi apa yang menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk memerangi orang-orang munafik? Beliau mengatakan, hatta la yaqulan nas inna Muhammadan qatala akhahu kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau orang lain mengatakan Muhammad membunuh saudara-saudaranya. Jadi kalau kita menumpas orang-orang munafik ini, padahal mereka secara lahiriah ada dalam diri kita, maka orang-orang lain, orang-orang non-muslim akan mengatakan Muhammad menyerang saudara seagama. Muhammad menyerang saudara seagama. Maka Nabi tidak melakukan hukuman terhadap munafik agar tidak berbahagia orang-orang kafir. Nah, saya harap
ini betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kesalahan itu harus disembunyikan dan tidak boleh dihukum. Supaya apa? Supaya orang lain tidak bergembira dengan kita. Supaya orang lain tidak tepuk tangan dengan kita. Nah, adapun kemudian setiap ada yang salah lalu rame-rame kita menghukum, maka orang lainlah yang kemudian akan bertepuk tangan. Orang lain akan bergembira. Siapa yang diuntungkan dengan hukuman Anda? Yang diuntungkan orang lain. Maka ayat 150 surat Al-A'raf, begitupun dengan sikap Nabi kita terhadap orang-orang munafikin, ini memberikan kita satu pelajaran berharga, bahwa kadang-kadang di depan mata kita ada satu kesalahan yang gak perlu dihukum, kalau hukuman ini akan menjadi kegembiraan bagi orang lain. Kalau hukuman ini akan menjadi tepuk tangan bagi musuh-musuh lain. Baik jamaah sekalian, ayat yang kedua, ayat kedua ini sangat tegas menunjukkan bahwa syamatah adalah akhlak orang kafir. Jadi kalau Anda melihat syamatah ini dalam diri seorang mukmin, berarti dalam dirinya ada satu aspek kekufuran. Ayat 120 dalam surat Ali Imran. Ayat 120 dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha." Apabila kalian mengalami keadaan baik, mereka akan bersedih. Tapi apabila kalian mengalami keadaan buruk, justru mereka berbahagia. Jadi Anda harus ngerti ini, kita harus sadar ini, bahwa ada orang lain yang berbahagia atas keburukan kita dan mereka bersedih atas kebaikan kita. Ada orang seperti ini. Siapa orang yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini? Jawabannya adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Apabila kalian berada dalam keadaan baik, mereka bersedih. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi apabila kalian mengalami keadaan buruk, justru mereka bergembira. Jadi ayat 120 surat Ali Imran ini menegaskan bahwa syamatah, rasa gembira atas keadaan buruk orang lain, adalah kemunafikan, adalah sebuah kekufuran juga. Ayat ini 120 surat Ali Imran itu berbicara tentang kaum mukminin yang mengalami keadaan buruk dalam perang Uhud. Waktu itu ada dua kelompok yang berbahagia. Orang-orang munafik berbahagia, yang kedua orang-orang Yahudi Madinah pun berbahagia. Jadi inilah dua golongan yang berbahagia atas keadaan buruk yang terjadi terhadap kaum muslimin dalam perang Uhud. Orang-orang munafik, Anda tahu jemaah sekalian, ketika Nabi kita telah sampai di Uhud, ya, beliau sampai di malam hari, pagi hari kurang lebih seperti ini keadaannya. Sahabat sudah melihat di depan mereka ada orang-orang kafir. Belum terlalu jelas karena masih sangat pagi. Tapi bagaimanapun sudah nampak nih musuh di depan, banyak sekali. Akhirnya Abdullah bin Ubay meminta dan mempengaruhi orang-orang munafik untuk meninggalkan Uhud. Maka kembalilah orang munafik berjumlah 1/3 pasukan, kurang lebih 300 orang. Mereka meninggalkan perang Uhud. Akhirnya terjadilah perang Uhud dengan kekalahan yang terjadi terhadap umat Islam. Nah, saat itu bergembiralah dua golongan. Golongan pertama, orang-orang munafik yang tadi melarikan diri.
Mereka mengatakan untung kita nggak ikut. Golongan kedua yang bergembira adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, mereka mendengar bahwa umat Islam telah kalah dalam perang Uhud, tentu mereka sangat bergembira. Jadi inilah dua golongan yang bergembira atas keadaan buruk yang terjadi dalam perang Uhud. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, pelajaran dari ayat 120 tersebut bahwa keadaan buruk atas musibah orang lain hanya terjadi dari dua orang. Pertama, dari seorang kafir, atau yang kedua dari seorang munafik. Karena Anda muslim berarti Anda bukan munafik. Tapi kalau ternyata Anda gembira dengan keadaan buruk orang lain, berarti Anda adalah seorang munafik. Waliyahulillah. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Aisyah radhiyallahu anha diisukan berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attil. Anda tahu istri-istri Rasulullah SAW hidup dalam rumah tangga poligami yang otomatis di antara mereka ada persaingan. Ada persaingan. Semestinya ketika Aisyah radhiyallahu anha diterpa angin fitnah yang sangat dahsyat, ini semestinya menjadi kegembiraan bagi yang lain. Ya, ini semestinya menjadi aji mumpung bagi yang lain. Yang seharusnya melihat ini peluang adalah Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Karena dari sekian banyak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling tajam persaingan hanya antara Zainab dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan jamaah sekalian, saat Aisyah diisukan berselingkuh, di mana posisi Zainab radhiyallahu anha? Zainab radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Zainab, Aisyah diisukan berselingkuh." Beliau mengatakan, "Aku tidak mengatakan apapun kecuali kebaikan. La aqulu anha illa khaira." Aku tidak akan mengucapkan apapun tentang Aisyah kecuali kebaikan. Jadi hati yang sangat bening, hati yang sangat bersih. Tidak ada siasat aji mumpung. Kalau Zainab ini orang yang berhati kotor, persaingan antara Zainab dan Aisyah adalah persaingan dengki. Ini seharusnya peluang bagi Zainab. Tapi bahwa antara Zainab dan Aisyah ada persaingan, tapi persaingan itu bukan persaingan yang diwarnai dengan kedengkian. Ya, kalau kita di mana persaingan ada kedengkian. Nah, mereka bersaing karena memang laki-laki di antara mereka adalah laki-laki yang memang layak untuk dipersaingkan, yaitu Rasulullah SAW. Tapi perhatikan, betapapun persaingan itu sangat tajam, tapi tidak ada dengki. Sebab kalau ada dengki, ini adalah peluang untuk menjatuhkan. Tapi jamaah sekalian, justru yang terjebak adalah adik kandung dari Zainab bintu Jahsy yang bernama Hamnah bintu Jahsy. Ya, Hamnah yang melihat persaingan antara Aisyah dengan Zainab, justru dia ikut nimbrung menyebarluaskan fitnah tersebut. Akhirnya Hamnah ini kemudian dicambuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat yang terlibat. Tapi bagaimana dengan Zainab radhiyallahu anha? Zainab radhiyallahu anha sebatang kata buruk tidak terucap walaupun situasi seperti itu. Jadi tidak ada syamatan. Jemaah sekalian yang saya hormati, surat Ali Imran ayat 12. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin agar berkata kepada orang-orang Yahudi,
Tadi saya sampaikan orang-orang Yahudi, orang-orang yang sangat bergembira atas kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Orang-orang Yahudi adalah orang yang sangat syamata atas keadaan buruk yang terjadi terhadap kaum muslimin dalam perang Uhud. Maka Allah memerintahkan Rasulullah dan para orang-orang beriman agar berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mi'ad." Katakan kepada orang-orang kafir yang bersyamata itu, wahai Muhammad, satughlabun, suatu hari kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan di akhirat kalian akan dimasukkan, dihimpunkan di dalam jahannam, wa bi'sal mi'ad, dan jahannam itu adalah tempat kembali yang sangat buruk. Jemaah sekalian yang saya hormati, ayat berikutnya tentang syamatah adalah dalil yang bersifat umum, yaitu ayat 58 dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, melalui tuduhan-tuduhan palsu. Siapapun yang menyakiti orang beriman melalui tuduhan palsu, faqad ihtamalu buhtanan, mereka telah menanggung dusta besar, wa ithman mubina, dan dosa yang nyata. Ini dalam ayat ini dua ancaman. Ancaman pertama, dosa kalian dosa yang nyata. Yang kedua, dusta kalian dusta yang sangat besar. Kapan? Ketika kalian menyakiti orang-orang yang beriman dengan tuduhan-tuduhan palsu. Maka hati-hati dengan tuduhan-tuduhan palsu itu. Ingat, menuduh seseorang orang baik padahal salah lebih baik daripada menuduh seseorang dengan tuduhan buruk. Ya, maksudnya gini, ada orang yang Anda akui baik, wah ini orang baik, padahal salah. Dan kedua, Anda mengakui seseorang ini buruk. Ini misalnya menjelaskan ini, kalau ada seseorang Anda akui baik dan ternyata pengakuan Anda salah, ini satu. Dan yang kedua, Anda menuduh seseorang buruk, ya ini orang buruk, ini bukan orang baik. Dan boleh jadi tuduhan pengakuan Anda keburukan tersebut adalah benar. Coba sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita mengatakan mengakui seorang mukmin baik padahal salah lebih ringan daripada kesalahan menuduh dia salah. Paham tak? Baik, saya ulang. Ini sama-sama salah. Yang pertama, salah mengakui dia baik, dan yang kedua salah mengakui dia buruk. Misalnya ini orang jujur, saya salah. Lalu Anda mengatakan, kalau ini pendusta, Anda pun salah. Sama-sama salah, tapi mana yang lebih berat? Kesalahan Anda mengakui kebaikan orang lain lebih ringan daripada kesalahan Anda mengakui keburukan orang lain. Nah, menurut saya si fulan ini orang baik, ternyata bukan orang baik. Itu lebih ringan daripada mengatakan si fulan ini orang jahat, padahal ternyata orang baik. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, hadis-hadis Nabi SAW tentang asyamata, yang pertama adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, la tudhir asyamata li akhika fayu'afihi Allah wa yaqtabik. Kata Nabi SAW, jangan nampakkan syamata atas keadaan buruk saudaramu, niscaya Allah akan menjauhkannya dari keburukan itu dan menimpakannya atas diri.
Ini hukuman yang sangat berat. Kata Nabi SAW, apabila engkau nampakkan kegembiraan atas keadaan buruk orang lain, maka Allah akan menghilangkan keadaan buruknya, lalu menimpakannya kepada Anda. Nah, ini hati-hati dengan hadis Nabi kita ini. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa lah anak saya ini orang nakal, sementara kita terus-menerus gembira dengan nakalnya anak orang lain. Kenapa lah istri saya ini, suami saya ini selingkuh, padahal kita mungkin gembira dengan pasangan orang lain yang selingkuh. Pasangan orang lain selingkuh gembira, biar hancur semuanya. Ada gembira. Anda gembira dengan keburukan orang lain. Kata Nabi SAW, keburukan orang lain akan dihilangkan oleh Allah dan menimpakannya untuk Anda sendiri. Maka berhati-hati. Ini keadaan yang sangat buruk. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis lain dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud dalam kitab Jami'ul Usul, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Ya salam, ini hadis menakutkan sekali. Kata Nabi SAW, siapapun yang mempermalukan orang lain disebabkan karena dosanya, dosa tapi antara dia dengan Allah, tiba-tiba Anda mempermalukan. Kata Nabi, man ayyara akhahu bi dhanbin, siapapun yang mempermalukan seseorang disebabkan karena dosa, lam yamut hatta ya'malahu, dia tidak akan mati sampai dia benar-benar melakukan dosa yang sama. Ya, jadi dosa orang lain, tugas Anda adalah menyampaikan nasihat. Tapi bahwa dosa orang lain kemudian peluang untuk mempermalukan, Nabi SAW berjanji. Kata Nabi, siapapun yang mempermalukan orang lain karena satu dosa, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa itu. Nah, jadi hati-hatilah jemaah sekalian yang saya hormati. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, ini masih soal syamata. Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Nabi SAW naik mimbar. Dengan suara yang lantang beliau berceramah. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara man amana man aslama bilisanihi wa lam yufdil iman ila qalbi. Wahai kalian orang-orang yang mengaku iman dengan lisan, tapi iman itu tidak ada dalam hati kalian. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti orang-orang Islam. Wa la tu'ayyiruhum, dan jangan kalian mempermalukan orang Islam. Wa la tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari kelemahan dan kesalahan mereka. Jadi ini ada 3 larangan. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti siapapun yang memiliki Islam. Subhanallah, binatang saja tidak boleh disakiti. Ya, maka kata Nabi SAW yang pertama, la tu'dzul muslimin, jangan sampai kalian menyakiti siapapun kaum muslimin. Yang kedua, wala tu'ayyiruhum, dan jangan pernah mempermalukan orang-orang Islam. Nomor 3, wala tattabi'u awratihi, dan janganlah kalian mencari-cari kelemahan dan kesalahan mereka. Ini nomor 3 ini, ya kita sih tidak perlu menuduh orang lain, siapa menuduh diri sendiri yang penting. Ya, kita ngaji ini untuk memperbaiki diri sendiri dulu deh. Jadi jangan menyakiti orang lain, jangan mempermalukan orang lain, dan yang ketiga jangan mencari-cari kelemahan dan kesalahan mereka.
Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allahu awratahu. Karena siapapun di antara kalian yang mencari-cari kelemahan dan aib seorang mukmin, maka Allah pun akan membongkar aibnya. Subhanallah. Jadi tidak akan terbongkar aib Anda kecuali kalau Anda sudah mulai mencari-cari aib orang lain. Nah, wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Dan kalau Allah telah membongkar aib seseorang, maka Allah akan mempermalukannya walau dari dalam rumahnya sendiri. Allah akan mempermalukannya dari dalam rumahnya. Mungkin istrinya atau suaminya main gila, atau mungkin anaknya tiba-tiba pengedar. Pokoknya Allah akan membuatnya malu melalui orang-orang yang dari dalam rumahnya, melalui istri, melalui anak, melalui saudara. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam berbicara. Imam Bishr Al-Hafiz rahimahullah ta'ala, beliau seorang pedagang. Sewaktu dia berdagang, datang seseorang yang akan berbelanja. Qadarullah, konsumen yang akan berbelanja begitu masuk di warung, kentut, buang angin agak kencang. Setelah itu si pelanggan ini bertanya, ada barang ini enggak? Imam Bishr Al-Hafiz rahimahullah pura-pura tuli. Ada barang ini enggak? Bishr Al-Hafiz rahimahullah diam, seolah-olah dia tuli. Setelah bertanya berkali-kali dan Imam Bishr Al-Hafiz tidak menjawab, akhirnya orang ini pergi. Setelah ditanya, kenapa tidak dilayani? Beliau mengatakan agar dia tahunya saya orang tuli. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa malu dengan apa yang tadi terjadi. Jadi beliau berpura-pura tuli supaya orang lain tadi tidak merasa malu dengan apa yang terjadi. Akhlak kaum salafus saleh seperti itu. Baik jemaah sekalian, ini hadis Abdullah bin Umar. Jangan sakiti orang Islam, jangan mempermalukan mereka, dan jangan mencari-cari kelemahan dan aib mereka. Oleh sebab itu di antara zikir pagi kita berbunyi wastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah aibku, tutupilah kelemahan dan kekuranganku. Wa amin rawati, dan amankanlah segala ketakutan-ketakutanmu. Hadis berikutnya adalah hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sahal bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kata Nabi SAW, man hama mu'minan min munafiq ba'athallahu azza wa jalla malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamati min nari jahannam wa man rama musliman bi syai'in yuridu shinahu habasahu Allah ala jisri jahannam hatta yakhruj bihi mimma qala. Kata Nabi SAW, siapa yang membela seorang mukmin dari tuduhan-tuduhan buruk orang munafik, maka Allah akan memerintahkan malaikat melindunginya sehingga tidak masuk dalam neraka jahanam. Siapa yang melindungi seorang mukmin dari lisan dan tuduhan-tuduhan orang munafik, maka nanti pada hari kiamat Allah akan mengutus malaikat untuk melindunginya dari jahanam. Tetapi barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan, dengan tujuan untuk mempermalukan, habasahullahu ala jisri jahannam, maka Allah akan menahannya di atas jembatan jahannam hatta yakhruja mimma qala, sampai ia mengeluarkan apa yang dia ucapkan. Artinya sampai dia membebaskan seorang mukmin dari ucapannya. Jadi siapa yang menuduh seorang mukmin
tujuan dari tuduhan ini mempermalukan, maka nanti di Jahannam Allah akan menahan orang ini sampai ia mengeluarkan apapun yang membebaskan mukmin tadi dari tuduhannya. Kalau sekarang Anda bisa membebaskan orang lain dari tuduhan, ya kan? Saya tuduh si fulan begini, saya dengan mudah bisa melepaskan dia dari tuduhan itu. Misalnya saya ralat ucapan saya, misalnya saya melakukan konversi pers untuk membersihkan nama baiknya, tapi nanti di akhirat seseorang yang menuduh seorang mukmin untuk mempermalukan, orang ini akan ditahan oleh Allah di atas jahanam sampai ia berhasil membersihkan nama baik orang yang dia tuduh. Apakah dia mampu membersihkan itu? Sudah nggak bisa, nanti sudah sampai di akhirat. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau berkata, "Adraktu qauman lam yakun lahum 'uyub, fadzakaru 'uyuban nas, fadzakara an-nasu lahum 'uyuban, wa adraktu aqwaman kanat lahum 'uyubun, fakaffu 'an 'uyubin nas, fanasitu 'uyubahum." Ini beliau tegaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam jilid yang kedua. Beliau mengatakan, aku mengenali banyak orang tanpa aib. Tiba-tiba mereka berbicara tentang aib orang lain. Perlahan-lahan saya pun mendengarkan banyak orang membicarakan aib mereka. Tapi sebaliknya kata beliau, aku pun mengenal sejumlah orang, mereka sesungguhnya memiliki aib, tapi mereka tidak pernah buka lisan, buka mulut untuk membicarakan aib orang lain. Lalu perlahan-lahan aku pun lupa dengan aib mereka. Al-jazaa min jinsi, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada orang-orang saya kenal bertahun-tahun dan saya nggak tahu mereka punya aib, tapi pada suatu hari ternyata mereka membuka aib orang lain. Kemudian kata Ibnu Rajab, tak lama kemudian muncullah orang-orang yang bercerita membongkar aib mereka. Oleh sebab itu penyair Arab mengatakan, tahan lidahmu dari aib orang lain, karena orang lain pun punya lidah untuk aibmu. Tahan lidahmu untuk aib orang lain, karena orang lain pun punya lidah untuk aibmu. Sepanjang Anda menahan lidah untuk aib orang lain, orang akan menahan lidah untuk aib Anda. Tapi pada saat Anda mulai membuka mulut, menelanjangi aib orang lain, maka orang lain pun akan buka mulut untuk menelanjangi aib Anda juga. Yang kedua kata Imam Ibnu Rajab, aku pun mengenal orang-orang yang punya aib, tapi mereka tidak pernah membuka aib orang lain. Perlahan-lahan aib itu pun aku lupakan. Aku abaikan, aku tidak pedulikan. Begitu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu doa Nabi kita diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahfazni bil Islam qa'ima." Ya Allah, jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri. Wahfazni bil Islam qa'idah. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku duduk. Wahfazni bil Islam raqidah. Jagalah aku dengan Islam ketika aku berbaring. Wala tushmit bi aduwan wala hasidan. Dan janganlah jadikan keadaan burukku kegembiraan bagi orang-orang yang dengki. Ini yang ingin kita garis bawahi. Kata Nabi, wala tushmit bi aduwan wala hasidan. Ya Allah, jangan jadikan keadaan burukku kegembiraan bagi orang-orang yang dengki dan musuh. Ini doa Nabi kita. Wala tushmit bi aduwan wala hasidan. Jangan jadikan keadaan burukku menjadi kegembiraan bagi musuhku dan bagi orang-orang yang dengki dengan aku.
Dan di antara doa Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bahkan ini doa diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ta'awwadhu min arba'. Berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama apa? Jahdil bala. Berlindunglah kepada Allah dari ujian yang terlalu berat. Wasu'il qada wa darkis syaqa. Berlindunglah kepada Allah dari mengalami keadaan celaka. Wasu'il qada. Berlindunglah kepada Allah dari takdir yang buruk. Yang terakhir, wasyamatatil a'da. Berlindunglah kepada Allah dari kegembiraan musuh-musuh. Nah, tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi kita mengajarkan doa, wala tusbit bi aduwan wala hasida. Ya Allah, jangan jadikan keadaan burukku kegembiraan bagi musuh dan pendengkiku. Nah, sekarang beliau mengajarkan doa lagi, wasyamatatil a'da. Lindungilah aku ya Allah dari kegembiraan musuh-musuh. Dua doa ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa buruknya syamata. Kalau Allah tidak terlibat melindungi Anda tidak akan terhindar dari syamata. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibrahim beliau mengatakan, "Lau sakhirtu min kalba khusyitu an ahura kalba." Allah Maha Adil, kata Imam Ibrahim Al-Harbi, sekiranya aku merendahkan ke anjing, aku akan khawatir akan berguguk seperti anjing. Artinya, jangan syamata, jangan bergembira atas keburukan orang lain. Keburukan itu akan terjadi dalam diri Anda. Sampai-sampai Imam Ibrahim mengatakan, sekiranya aku menghina anjing, aku khawatir gugukan anjing akan ada dalam diriku. Betapa tidak bolehnya menghina, betapa tidak bolehnya menuduh, betapa tidak bolehnya melakukan syamata. Terakhir jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim nanti akan kita temukan di sini. Beliau mengatakan, wa kullu ma'siyatin ayyarta bihi akhaka fahiya ilaik. Setiap maksiat orang lain yang selalu kau gunakan untuk mempermalukan, maka maksiat itu cepat atau lambat akan terjadi dalam diri Anda. Kullu ma'siyatin ayyarta biha akhaka fahiya ilaika. Setiap maksiat orang lain yang kau gunakan untuk mempermalukan, maka maksiat itu akan terjadi dalam diri. Maka hati-hati jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, itulah yang dimaksud dengan asyamata. Udah masuk syurga belum? Hah? Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Dosa hati berikutnya halaman 188, suka tersiar kejelekan di antara mereka. Maksudnya apa? Maksudnya seperti yang terjadi terhadap Aisyah. Ada satu berita tentang Aisyah, lalu itu disebarluaskan. Nah, tersebarluaskan aib seseorang lalu kemudian bergembira, menyebarluaskan aib seseorang ataupun bergembira atas tersebarluasnya aib tersebut adalah sebuah dosa hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahsyatu fil ladzina amanu adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang suka aib seseorang tersebar, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang suka aib orang lain tersebar, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Jadi usahakanlah agar Anda pakaian yang bisa menutupi aurat orang lain, agar Anda rahasia
yang menyimpan aib orang lain. Maka dalam hadis Nabi kita bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapapun yang berusaha menutupi aib orang lain, niscaya Allah pun akan menutupi aib-aibnya dunia dan akhirat. Kemudian dosa hati berikutnya adalah wahasadihim ala amatahu Allah min fadli. Dengki atas karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini sudah berlalu sesungguhnya. Jadi dalam agama kita dengki itu bukan dosa kecil, tetapi dosa besar. Dosa besar antara lain karena dampaknya yang sangat besar. Disebabkan karena dengki terjadi pembunuhan, disebabkan karena dengki terjadi kehancuran. Apa yang membuat Qabil membunuh? Dengki. Apa yang membuat saudara-saudara Nabi Yusuf melakukan percobaan pembunuhan? Dengki. Maka dalam surat An-Nisa ada satu ayat yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Dan tidak usah kalian berangan-angan atas karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ulama-ulama kita menafsirkan ayat ini, mengangan-angankan milik orang lain pun seharusnya dihindarkan, apalagi hasad. Orang lain punya itu, nggak usah diangan-angankan. Coba kalau saya seperti itu, padahal sesungguhnya itu ghibtah. Ghibtah itu menginginkan seperti milik orang lain, tapi tidak ada keinginan agar milik orang lain tersebut hilang. Dia punya mobil, coba kalau saya punya mobil, sehingga dia punya mobil, saya punya mobil. Ini namanya ghibtah. Ya, ghibtah ini haram atau tidak? Bukan haram. Tapi walau demikian Allah memberikan satu nasihat yang lebih dari itu. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan angan-angankan milik orang lain untukmu. Jadi betapa pentingnya menjaga hati. Walaupun itu dibolehkan, ghibtah itu tidak diharamkan, tapi seharusnya tetap tidak dilakukan. Diusahakan untuk dihindari. Kemudian di antara dosa hati berikutnya adalah watamanni zawali dzalika anhum. Menginginkan lenyapnya nikmat dari mereka dengan segala rangkaian perbuatan yang mengiringinya yang bisa lebih haram dari zina. Jadi menginginkan, mendambakan nikmat orang lain agar segera lenyap. Ini tentunya adalah dengki. Ini adalah dosa yang sangat besar dalam Islam. Coba sekarang kita lanjutkan poin berikutnya. Penyakit-penyakit ini hanya timbul karena kebodohan terhadap ubudiyah hati dan tidak melaksanakannya. Penyakit-penyakit seperti takabur, seperti dengki, seperti khuyala, seperti syamata. Kata Imam Ibnu Qayyim, semua penyakit-penyakit hati ini terjadi disebabkan karena ketidakfahaman seseorang mengenai urgensi ibadah hati. Ya, karena nggak mengerti tentang betapa pentingnya ibadah hati, maka hati itu pun kotor dengan berbagai penyakit. Beliau mengatakan karena itu tugas iyyaka na'budu atas hati harus didahulukan sebelum kegiatan fisik. Apabila hati tidak mengerti hal ini dan tidak melaksanakannya, pasti dipenuhi oleh kebaikan-kebaikannya dan sesuai dengan kadar pelaksanaannya, maka sejauh itu pula ia terbebas dari kebalikan-kebalikannya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa iyyaka na'budu dalam hati seseorang harus didahulukan atas iyyaka na'budu dalam fisiknya. Di dalam fisik kita ada iyyaka na'budu, tapi kata beliau rahimahullahu taala menegakkan iyyaka na'budu di dalam hati harus didahulukan dan diutamakan atas penegakan iyyaka na'budu dalam fisik. Fa idza jahilaha wa taraka al-qiyam biha antala bi abdadiha wa la budda.
Konsekuensinya kata Ibnu Qayyim, kalau iyyaka na'budu tidak ditegakkan dalam hati, maka hati akan penuh dengan penyakit-penyakit. Penyakit dengki, penyakit takabur, semua penyakit-penyakit hati itu disebabkan karena hati ini tidak disibukkan dengan ibadah-ibadah hati. Jadi kita sibuk dengan ibadah-ibadah fisik, sehingga kita pun lengah dengan ibadah-ibadah hati. Dampaknya kata Ibnu Qayyim, kalau ibadah hati ini diabaikan, maka hati akan penuh dengan penyakit-penyakitnya. Wa bihasabi qiyamihi biha yatakhallasu min ardaniha. Seberapa banyak ibadah hati yang Anda tegakkan, sejauh itulah hati itu akan lepas dari penyakit. Jadi sesuai dengan kadar ibadah hati, sesuai dengan kadar itu pula penyakit hati akan bersih. Jadi nggak akan bersih penyakit hati ini kecuali kalau ibadah-ibadah hati itu benar-benar dimantapkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadhihi al-umur wa nahwiha qad takunu shaghair fi haqqi wa qad takunu kaba'ir. Penyakit-penyakit hati ini memang ada yang sedikit, ada yang kecil, dosa kecil, dan ada yang besar. Baik jamaah sekalian, sebagai penutup, ini di bawah ada sebuah hadis, halaman 184 itu, idza tawajaha al-muslimaini bisayfayhima, apabila dua orang muslim telah bertemu dengan masing-masing bawa pedang, fal qatil wal maqtul fin nar, maka yang membunuh dan yang terbunuh berada di neraka. Sahabat bertanya, qalu hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul? Kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal, tapi kenapa korbannya juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia telah bersungguh-sungguh untuk membunuh sahabatnya. Apa yang ingin digarisbawahi Ibnu Qayyim? Di sini tidak ada perbuatan pembunuhan, tapi tetap masuk neraka karena pembunuhan. Paham tidak? Ini dua orang nih, si A si B, masing-masing bawa senjata tajam untuk bertarung. Ini bawa senjata tajam ingin membunuh si A, si A bawa senjata tajam ingin membunuh si B. Dalam pertarungan korbanlah si B. Berarti si B melakukan pembunuhan tidak? Si B tidak melakukan pembunuhan, dia justru korban. Tapi kata Nabi SAW, dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka karena memang membunuh, yang dibunuh masuk neraka karena rencana membunuh. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan dia masuk neraka karena pembunuhan, padahal dia adalah korban, disebabkan karena hatinya telah penuh dengan rencana untuk melakukan pembunuhan. Nah, maka oleh sebab itu banyak dosa yang Anda tidak lakukan, tapi dalam catatan Allah Anda melakukannya. Disebabkan apa? Disebabkan karena Anda telah merencanakannya. Siapa yang tidak punya keinginan dosa? Semua orang punya keinginan dosa. Berkali-kali dalam kajian ini saya sampaikan bagaimana sikap Nabi Yusuf ketika dibujurai oleh wanita itu. Apakah Nabi Yusuf waktu itu ingin? Beliau ingin. Jadi tidak ada orang yang tidak menginginkan dosa. Tapi keinginan dosa itu nggak boleh menjadi satu rencana atau tekad. Kalau keinginan dosa Anda telah menjadi satu tekad, maka Anda positif dinamakan melakukan dosa tersebut. Ini tadi korban pembunuhan, padahal dia korban, tapi Allah memasukkannya ke dalam neraka sebagai tersangka padahal korban. Kenapa? Karena pembunuhan itu telah menjadi sebuah tekad. Jadi kalau dosa itu hanya satu lintasan pikiran, itu manusiawi, kita nggak jadi soal. Tapi kalau dosa itu sudah menjadi sebuah tekad, maka Anda telah tercatat melakukannya walaupun Anda tidak melakukannya. Nah, maka oleh sebab itu dari sekarang jamaah sekalian, ini pikiran, ini hati, silakan diperiksa.
Apakah di dalam ada tekad dosa? Kalau ada tekad dosa, berarti Anda positif berdosa walaupun hanya sekedar tekad. Tapi kalau itu hanya sekedar lintasan pikiran dimaafkan. Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuhu ma lam tantiq aw ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku atas lintasan-lintasan pikirannya sampai ia ucapkan atau melakukan. Jadi kejahatan sekedar lintasan pikiran dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kejahatan itu tidak sekedar lintasan pikiran, tetapi telah menjadi sebuah tekad, maka itu adalah dosa walaupun Anda belum melakukannya. Maka itulah hadis terakhir dalam bab ini. Imam Ibnu Qayyim ingin mengatakan, terkadang seseorang dihukumi oleh Allah melakukan dosa padahal tidak melakukannya disebabkan karena hati telah bertekad ingin manusiawi, tapi jangan sampai menjadi tekad. Bagaimana Anda menghalangi ingin ini agar tidak menjadi tekad? Jawabannya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama-ulama kita mengatakan, apabila dalam hati seseorang ada rasa takut, maka akan terbakarlah segala keburukan-keburukan yang ada dalam hatinya. Dalam hati kita ini ada keburukan, tapi keburukan itu akan terbakar kalau di dalam ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dalam diri Anda ada keburukan dan tidak terbakar juga, berarti di dalam tidak ada rasa takut. Karena yang membakar tekad-tekad buruk ini hanya satu, yaitu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita. Insyaallah yang akan datang adalah bab yang baru, yaitu mengenai ibadah lisan. Ibadah hati sudah selesai, berikutnya adalah ibadah lisan. Ya, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila membaca ayat Quran yang tidak dari awal, apakah harus membaca basmalah dulu atau cukup membaca ta'awuz? Jawabannya cukup membaca ta'awuz. Maka Anda lihat dalam Al-Quran, Bismillah itu adanya di awal surat aja. Qul huwallahu ahad. Bismillahnya itu di awal. Apa Anda temukan Bismillah di awal setengah surat? Enggak. Semua Bismillah itu adanya ada di awal surat. Ada orang sedang sholat sendiri, lalu saya berniat ingin menjadi makmum, tapi dia menolak untuk tidak bermakmum dengan memberi isyarat dengan tangannya. Jadi bagaimana sikap kita untuk tetap bermakmum atau sholat sendirian? Seharusnya sih dia tidak menolak ya. Walaupun dia sholat sunnah, Anda datang sholat wajib bermakmum ke dia, harusnya diterima. Jadi bermakmum dengan dua niat yang berbeda, hukumnya dibenarkan. Nah, sekarang kalau dia menolak bagaimana? Dia nggak mau jadi imam misalnya. Zahirnya ini bukan imam atau bukan sholat jamaah yang resmi, ya kan? Kan kalau misalnya azan kita sholat jamaah itu resmi. Lalu kemudian datang sesama masbuk. Ini zahirnya ini bukan lagi sholat jamaah
Yang resmi ini sholat jamaah di kalangan resmi. Jadi kalaulah dia sudah menolak, ya sudah, Anda sholat sendiri saja. Nah, hanya saja nanti dikasih tahu. Karena saya juga pernah lihat gitu, ditepuk sama kawannya jawabannya begini. Kawannya tepuk begini. Mungkin dia berpikir saya sholat sunnah ente jangan ikut gitu. Mungkin begitu, padahal dibenarkan. Sudah sholat sendiri saja. Bolehkah sholat di jamak qashar bagi orang yang bekerja di atas kapal? Kalau jamak itu hukumnya lebih luas. Dalam situasi Anda sedang kesulitan, dalam situasi Anda sedang sakit, silakan melakukan jamak. Nah, tapi kalau qashar itu hanya berlaku dalam dua hal. Pertama safar, yang kedua salat khauf. Salat khauf itu TNI yang melakukan itu. TNI kita bertempur misalnya, mereka melakukan salat secara qashar. Oh, tapi tidak safar, iya, tapi karena khauf. Maka kalau qashar itu hanya berlaku dalam dua hal. Pertama ketika salat khauf, yaitu para tentara yang sedang bertempur, mereka melakukan salat secara qashar. Dan yang kedua seorang musafir. Baik. Nah, kalau Anda bekerja di atas kapal tersebut sekaligus seorang musafir juga, silakan. Tapi kalau tidak, Anda cuma pelaut biasa, tapi ini situasinya sangat darurat, silakan dilakukan jamak tanpa qashar. Apa boleh kita sebarkan kepada orang lain bahwa orang ini telah nyata-nyata mengambil uang milik masyarakat agar orang lain berhati-hati? Boleh kalau terbukti. Karena dosa yang dilakukan seorang ada dua. Dosa antara dia dengan Allah, ini tidak boleh Anda sebarluaskan, gak boleh sama sekali. Atau dosa yang kedua, yaitu dosa yang dapat membahayakan orang lain. Dosa yang membahayakan orang lain itu tidak boleh Anda rahasiakan. Ya, jadi yang nggak boleh adalah mempermalukan. Tujuannya mempermalukan. Kalau di sini misalnya orang ini tukang nyolong, tukang mencuri, Anda laporkan itu bukan untuk mempermalukan, tapi untuk melindungi orang lain. Nah, baik kalau gitu, setiap dosa yang membahayakan orang lain tidak boleh dirahasiakan. Tapi setiap dosa yang sifatnya individu, antara dia dengan yang Allah saja, ini tidak boleh disebarluaskan. Si A menasihati ke B bahwa rezeki seorang tidak akan tertukar atau hilang kecuali sudah disempurnakan hingga akhir hayat. Si B meyakini itu, namun yang jadi ragu-ragu, tidak keterangan yang menyatakan secara pasti apakah rezeki yang dimaksud akan diperoleh dengan cara halal ataukah harus dengan cara hina seperti meminta-minta. Bagaimana pendapat B tentang hal itu? Apakah harta yang diperoleh dengan cara haram itu termasuk rezeki seseorang muslim? Jawabannya dari Ibnu Abbas, bukan dari saya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, rezeki yang diperoleh seseorang dengan cara mencuri, apakah itu dari Allah? Apakah itu rezeki?" Kata Ibnu Abbas, "Iya. Itu rezeki yang diambil secara terburu-buru. Sekiranya dia sabar, dia akan dapatkan itu secara halal." Maksudnya gini, si fulan ini mencuri dengan nilai 1 juta. Ibnu Abbas mengatakan 1 juta tersebut adalah rezeki dari Allah yang diambil terburu-buru sehingga sampailah dengan cara yang sekiranya orang ini sabar, dia akan dapatkan 1 juta itu melalui pintu yang halal. Jadi baik. Pertanyaan berikutnya, hanya pada 3 kondisi seorang mukmin boleh berdusta. Sementara ada orang tua yang berdusta kepada anaknya dengan dalih untuk kebaikannya. Apakah orang tua tersebut tetap berdosa karenanya? Karena tidak masuk dalam salah satu di mana seorang muslim boleh berdusta.
Bagaimana bentuk kisos antara orang mukmin dan orang kafir sementara mereka tidak pernah dipertemukan di jembatan Qantara? Jadi yang pertama, seorang orang tua berdusta kepada anak. Dalam agama kita ada beberapa dusta yang dibenarkan. Pertama, dusta seorang suami. Tapi dusta suami ini untuk istrinya. Artinya dusta itu bukan untuk keuntungan suami, tapi untuk keuntungan istri. Dusta yang kedua adalah dusta untuk melindungi nyawa orang lain. Kalau Anda lihat beberapa dusta yang dibenarkan dalam agama kita, semuanya dusta itu adalah untuk keselamatan orang lain, keselamatan nyawanya ataupun keselamatan rumah tangganya. Nah, maka adapun dusta yang sifatnya keuntungan untuk kita, tapi bagi orang lain kerugian, itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah, ketika si orang tua berdusta kepada anak, siapa yang diuntungkan dengan dusta itu? Kalau yang diuntungkan adalah anak, nggak jadi soal. Contoh misalnya, orang tuanya sakit, anaknya sedang ujian, lalu anaknya nelpon, mama lagi sakit. Enggak, mama lagi sehat. Pokoknya kamu harus sukses dalam ujian. Di sini orang tuanya berdusta. Apakah dusta itu untuk keuntungan orang tua atau keuntungan orang lain? Nah, dusta yang sepenuhnya untuk orang lain itu dalam agama kita dimaafkan. Sepenuhnya untuk orang lain. Gak ada untungnya buat saya, tapi keuntungan 100% untuk orang lain itu hukumnya dimaafkan. Baik jemaah sekalian. Bentuk kisah antara seorang mukmin dan orang kafir sementara mereka tidak pernah bertemukan di jembatan Qantara. Tidak, mereka dipertemukan oleh Allah. Seorang mukmin dengan kafir yang jahat akan dipertemukan oleh Allah di Qantara, yaitu di jembatan yang bernama jembatan Qisas. Mereka akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim yang sakit lalu dia berdoa untuk kesembuhannya. Dia yakin Allah akan mengabulkan doanya, tapi dengan caranya sendiri. Artinya belum tentu kesembuhan yang didapatnya, namun dalam bentuk lain. Apakah dengan demikian dia telah berputus asa dengan keyakinan doanya? Berdoa untuk kesembuhannya, dia yakin Allah akan mengabulkannya, tapi dengan caranya sendiri. Artinya belum tentu dengan kesembuhan. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Saya yakin Allah akan memberi, tapi belum tentu kesembuhan itu yang Allah kasih. Nah, apakah ini dinamakan dengan berputus asa? Dinamakan berputus asa tidak, karena dia memang berharap kepada Allah. Sepanjang dia masih ada harapan kepada Allah, berarti dia tidak dinamakan berputus asa. Tapi dalam doa ini dia memang pasrah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Lalu dia katakan, terserah Allah mau ngasih sembuh atau tidak, aku minta kesembuhan. Kalau Allah ngasih yang lain, terserah Allah juga. Nah, jamaah sekalian, sesungguhnya dalam berdoa hal ini tidak dibetulkan ya. Yang dibetulkan, yang dianjurkan dalam Islam, kita meminta lalu memasrahkannya kepada Allah. Ya Allah, kalau yang terbaik adalah kesembuhan, berikan aku kesembuhan. Itu yang dianjurkan. Kalau yang terbaik adalah kesembuhan, berikan aku kesembuhan. Tapi doa seperti ini pun hanya boleh kalau sakitnya sudah parah. Kalau sakitnya sudah parah seperti itu, tapi kalau sakitnya masih penyakit ringan, Anda nggak boleh berdoa, ya Allah berikanlah sembuh kalau itu yang terbaik. Enggak. Itu hanya dianjurkan dalam sakit yang sudah parah. Kalau sakitnya sakit ringan, berdoalah kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku kesembuhan. Lalu ketika ditanya, ya terserah Allah ngasih sembuh atau ngasih yang lain. Oh salah, Anda keliru. Ya, itu kepasrahan yang salah penempatan. Seorang muslim yang sudah tahu fatwa haram mengucapkan selamat merayakan hari agama lain, tetapi tetap melakukannya dengan alasan toleransi beragama, karena ada juga ulama yang membolehkannya, apakah padanya
berlaku dosa besar atau bahkan menjadi murtad. Menjadi murtad sih enggak, kalau dia hanya mengucapkannya. Kecuali kalau dia ridho dengan agamanya. Oh, saya ridho dengan agama Anda, itu sih murtad. Kalau dia ridho dengan agama lain, wa raditu bil Islam wa raditu billahi rabba wa bil Islam dinan, kita ridho dengan agama Islam ini sebagai agama. Nah, kalau kemudian Anda ridho lagi dengan agama lain, maka batallah ridho Anda dengan Islam. Nah, adapun mengucapkan selamat untuk hari raya orang lain itu bukan toleransi, itu namanya liberalisme. Itu namanya liberal, bukan toleran. Nah, kita menjunjung tinggi toleransi, tetapi kita memusuhi dalam tanda kutip segala bentuk liberalisme. Membuka pintu liberalisme adalah membuka pintu kemurtadan bagi umat. Jadi kalau liberalisme ini sudah dibuka, maka umat akan tidak mempersoalkan agama lain lagi. Ingat, awalnya liberalisme ini boleh mengucapkan selamat untuk agama lain. Itu awalnya. Berikutnya nanti akan ramai pernikahan beda agama. Tujuannya ke sana. Orang-orang beberapa saya kenal ya, orang-orang yang belakangan ini membenarkan itu adalah orang-orang yang memang mendukung pernikahan beda agama juga. Jadi mudah-mudahan umat ini nggak tertipu. Kita bertahun-tahun dari dulu gitu kan, kita menjunjung tinggi toleransi. Nah, sekarang inilah baru datang orang-orang ini mengajarkan liberalisme. Nah, anehnya mereka tuh mengkriminalisasi toleransi itu. Kalau Anda belum liberal, oh, berarti kamu adalah kriminal. Waliyahillah. Insya Allah kita tetap di atas kebenaran kita, ya, bahwa kita nggak boleh mengganggu orang lain, mencaci maki orang lain. Kita biarkan orang lain berhari raya, nggak mencaci maki, nggak mengganggu, tapi bahwa harus mengucapkan itu nggak usah lah. Dalam agama kita haram hukumnya. Dalil-dalil yang mereka gunakan itu gak ada yang benar. Walaupun Pak Profesor itu yang ngomong analisanya terhadap ayat keliru. Ya, Profesor Doktor mengatakan selamat hari Natal ada dalam Al-Quran. Mana? Surat Maryam. Jawabannya salah. Salah. Itu ayat bukan mendukung kesalahan. Maryam dituduh berzina. Sudah? Dan Isa dituduh anak zina. Sudah? Inilah dua tuduhan. Lalu Isa ketika lahir mengatakan wassalamu alayya, keselamatan atas aku yauma wulidtu, pada hari kelahiranku. Selamat atasku atas kelahiranku. Oh, ini selamat Natal. Bukan. Selamat atas aku pada hari kelahiranku maksudnya selamat aku dari tuduhan kalian. Kalian tuduh ibuku berzina, kalian tuduh aku anak zina. Selamat aku dari hari kelahiranku. Aku tidak lahir dengan tuduhan-tuduhan kalian itu. Itu maksud ayat. Makanya ayat ini jangan dipisahkan dari ayat sebelumnya. Kan ada pasal gitu ya. Kenapa Nabi Isa mengatakan itu? Apakah dia mengatakan itu hanya untuk mengatakan selamat untuk kelahirannya? Enggak. Sebelumnya dituduh, ya ukhta Harun, ma kana abuki mur'asawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, orang tuamu, nenek moyangmu semuanya orang baik. Tahu-tahu kau berzina, kau lahirkan anak zina. Ketika tuduhan zina ini muncul, maka bayi bernama Isa bicara, wassalamu alayya yauma wulidtu. Selamat untukku pada hari kelahiranku. Selamat Natal bukan itu tujuan. Tujuan ayat ini selamat aku dari kelahiran dari tuduhan kalian. Kalian tuduh aku anak zina, aku selamat dari tuduhan itu. Kalian tuduh ibuku berzina, selamat ibuku dari tuduhan kalian. Jadi selamat di sini bukan selamat lahirnya itu, tapi selamat dalam ayat ini adalah selamat atas tuduhan itu. Sayangnya ayat ini tidak dikembalikan ke konteks, ke ayat sebelumnya. Makanya muncul kesimpulan yang salah juga. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.